Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bertemu lagi dengan saya, Ibu Vivi Melinasari. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram atau disingkat dengan SKT, khususnya dalam PLC ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kendali motor forward reverse manual atau biasa disebut dengan kendali motor putar kanan putar kiri. Oke, sebelum kita ke simulasi software CX Programmer, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembacaan jika ada rangkaian seperti ini. Oke, ini adalah rangkaian kontrol atau biasa pada pelajar SKIE. Di sini sebenarnya sangat sama aja antara rangkaian kontrol sama nanti kita memprogram ladder diagram PLC. Yang membedakan adalah untuk rangkaian kontrol ini cara pembacaan rangkaian kontrol itu dimulai dari atas ke bawah. Jadi ini ada, kita ambil bahasa R. Di sini kita bacanya dari atas kemudian sampai ke bawah, sampai garis netral. Setelah ke netral kita kembali lagi line atas ke bawah. Dan selanjutnya yaitu ke baris selanjutnya ya, itu ada start 2 sampai ke line. Seperti itu cara bacanya. Mungkin saya akan cepat karena di sini fokus kita adalah bukan di rangkaian kontrol, tapi akan menjelaskan sedikit cara pembacaannya karena nanti rangkaian ini bisa kita rubah ke dalam bentuk ladder diagram PLC. Selanjutnya selain rangkaian kontrol, ada juga rangkaian elektropneumatik. Nah, ini adalah nggak jauh beda karena untuk rangkaiannya. Yang membedakan yaitu kalau di elektropneumatik itu pasti ada pneumatiknya, pasti ada valve-nya, dan ada silindernya, aktuatornya berbeda, dan penamaan-penamaannya. Tapi pada intinya adalah sama jika pemrogramannya. Dan ini untuk rangkaian elektropneumatik cara pembacaannya yaitu dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian, ini yang akan kita fokuskan untuk pembelajaran hari ini yaitu ladder diagram. Ladder diagram ini yang ini adalah cara pembacaannya dari kiri ke kanan ya. Kiri dari S1 sampai ke output atau motor forward. Nah, dari sini ini adalah convert atau dari pengubahan rangkaian diagram ini kita rubah jadi rangkaian dari ladder diagram PLC. Itu sangat mudah. Coba kita praktekkan. PLC yang ada di sekolah itu pakai Omron. Nah, jadi software yang digunakan adalah CX Programmer. Pertama kita pilih new. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita untuk device name-nya kita kasih semisal forward reverse. Kemudian device tipenya adalah yang ini adalah hardware atau PLC yang kita pakai di sekolah itu adalah TP1L. Kita setting ke L, CPU-nya, tipe CPU-nya adalah L. Terus ini adalah network tipe, kita bisa pakai USB atau Ethernet. Misalnya kita pakai USB. Oh, kenapa? Karena ini namanya underscore. Oke.
token. Kita tunggu. Nah, seperti ini adalah lembar kosong pada saat belum ada programnya. Pertama, saya akan ke sini dulu. Nah, ke ini. Ini adalah kita lihat ada MCB satu pasa. Kalau di pemegang PLC nggak perlu. Kemudian ada OL, juga boleh dicantumkan atau boleh ditulis atau enggak. Oke, di sini ada stop. Bisa, tapi pada umumnya kita mulainya dari start dulu. Misal kita kasih, ini saya pakai cara dengan keyboard ya, kita tekan C pada keyboard. Itu adalah kita beri alamat 0 semisal. Kemudian kita tulis apa? Kita tulis S1 atau start 1. Oke, kita enter. Nah, sebentar saya akan munculkan informasi. Nah, ini adalah information atau ini information window. Jadi ini kita gunakan untuk cara cepat. Misal kita mau buat NO, itu kita ketikkan aja di keyboard to C. Kalau membuat output kita ketikkan O. Seperti itu. Ini adalah bantuan kalau kita lupa. Tapi kalau udah hafal langsung aja. Oke, selanjutnya adalah ini stop ya. Ini dibalik nggak apa-apa. Misal ini kita kasih stop. Ini kita kasih stop karena ini NC, kita pilih garing. Apa sih? Misal ini satu alamatnya. Kita tulis stop. Oke, enter. Nah, jadi kemudian setelah itu ada apa? Sorry. Ini ada stop, terus kemudian ini lihat ini ya, cara baca dari atas ke bawah. Jadi kita selesaikan satu baris dulu, satu line dulu ini. Kemudian ada K2NC. K2 itu kita misal alamatnya 100.01. Kita beri nama K2. Oke. Enter. Nah, jadi kemudian di sini ada ini adalah relay. Kalau di reader PLC itu adalah outputnya. Jadi kita beri output, kita ketik O, kemudian beri alamat, misal ini 100.00, kita enter, ini adalah K1. Oke, nah ini satu baris sudah selesai ya. Selanjutnya, line selanjutnya adalah ini. Ini adalah di OR-kan antara start 1 ini sebagai pengunci. Oke, kita ketik aja W 100.00, enter, otomatis muncul penamaan K1. Oke, selanjutnya, nah setelah line 1 udah selesai, line 2 udah selesai, kita lanjut ke line 3. Line 3 di sini ada start 2. Oke, kita mulai, kita ketik C, start 2, kita beri nama 0 udah dipakai, 1 udah, kita 2. Saat ini start 2, enter. Oke, selanjutnya adalah, ingat ya, selesaikan satu line dulu. Kemudian ada K1NC, kita tulis garing K1, itu alamatnya adalah 100.00, kita enter. Oke, selanjutnya adalah K2. K2 ini output, jadi kita ketik O di keyboard. O K2 itu alamatnya 100.01. Oke, enter. Nah, line ketiga udah selesai, lanjutnya adalah line ke-4. Coba line ke-4 adalah OR ya, adalah nyambung OR.
tempatnya salah, adalah 100 titik. Nah, seperti ini. Nah, mana stopnya? Stopnya, karena ini adalah stopnya satu stop digunakan untuk mematikan semua. Jadi di sini kita bisa kasih tombol stop. Stopnya adalah 1, kita enter otomatis. Oke, kalau ini cara mengubahnya ya. Cara mengubah dari rangkaian kontrol yang cara pembacaannya atas ke bawah kita rubah jadi ladder diagram seperti ini. Lalu kita coba simulasikan, play simulasi. Caranya ini. Kita apply CTRL ini, informasi ini. CTRL shift ini. Caranya kita aktifkan dulu. CTRL shift V. Kita tunggu untuk simulasi, kita tekan CTRL plus shift plus V ya. Nah, seperti ini berjalan. Oke. Coba kita jalankan. Ingat, K1 itu putar kanan dan K2 adalah putar kiri. Coba ini kita kasih send. Nah, udah jalan. Kalau kita kasih, coba kita stop. Stopnya kita onin ya. Oke, jalan. Kemudian start 2 kita tekan. Nah, ini karena tadi stopnya kita onin, sekarang kita offin. Sorry. Kita offin. Ini emang agak lebih sulit ya kalau disimulasi. Kalau semisal langsung ke ini kita transfer ke hardware-nya, itu mungkin akan lebih mudah kelihatan pembedaannya. Ini kita belum offin. Nah, ini tadi karena nggak mau ke K2 karena ini start satunya masih on. Seperti ini. Jadi ketika tombol start 1 ditekan, itu akan menyalakan motor putar kanan. Nah, tapi ketika tombol start 2 ditekan, itu menyalakan motor putar kiri. Dan ketika motor putar kanan, misal ini kiri, kita play untuk putar kanan. Pasti tidak bisa. Karena di sini kita kasih namanya interlock atau kita putus dengan K2. Jadi ketika K2 ini aktif, ini yang awalnya NC dia akan berubah jadi NO, makanya arusnya itu hanya sampai di K2. Jadi tidak sampai di motor K1 gitu. Dan sebaliknya, kalau K1 hidup, pasti K2 nggak bisa hidup. Coba ini kita stop, kita onin. Oke, kemudian startnya kita off. Nah, ini kita offin. Nah, K1 akan hidup. Jadi, ketika kita misal mau hidupkan K2, pasti nggak bisa. Nah, ini terhalang di K1. Seperti itu cara kerjanya. Jadi, ketika start 1 ditekan, maka motor putar kanan. Dan ketika start 2 tekan, motor putar kiri. Jadi, saat motor putar kanan itu start 2 tidak bisa bekerja atau motor putar kiri tidak bisa bekerja dan sebaliknya. Seperti itu penjelasannya anak-anak. Di sini
kalian coba lihat atau tulis kesimpulan dari pembelajaran hari ini, karena ini adalah hal dasar, tapi jangan sampai kalian lupakan. Pada intinya, rangkaian kontrol, rangkaian elektropneumatik, dan ladder diagram itu sama. Yang membedakan adalah penamaan dan mungkin bentuk simbol-simbolnya. Dan mungkin aktuatornya, kalau sama aktuator dan sumber tegangan supply-nya. Karena kalau di elektropneumatik itu yang full pneumatik kita pakai supply-nya itu adalah dari kompresor. Kalau elektropneumatik kombinasi ya antara kompresor dan listrik. Kalau rangkaian kontrol itu listrik, dan kalau PLC juga listrik. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.